Saya kalau nggak kerja di industri entertain, aku koki atau nggak jadi ibu. Kenapa ya pada jago-jago masak semua ya kayak? Ya nggak apa-apa sih, karena naluri perempuan kali ya. Iya mungkin sih. Masak gitu, masak air biar matang. Iya. Pagi tiga boleh. Ya, tapi kayak ada hari-hari yang lagi enak, terus habis itu kayak tiba-tiba ada hari yang kayak, oh kok tiba-tiba gosong sih? Oh ya? Gitu. Jadi nggak konsisten gitu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nanti Iya. kan kamu dimasakin pacar kamu. Oh, amin. Amin. Semoga deh, oke. Nyinggung lagi. Sorry. Kalau boleh tahu, pernah disakitin kayak apa sih dulunya? Waduh. Ya, who hurt you, Kak? Wah. Kalau ada misalnya kita nih dapat lawan main yang kok kayak nggak serk ya sama dia. Iya. Ya udah, kita cuekin aja, fokus sama Kerjaan kerjaan kita. aja, karakter Iya. aja. Nanti malah keganggu. Iya. Acting terus dikurangin adegan 17 plusnya ya guys. Oh, Tisa nih pasti banyak penontonnya. Hi guys, welcome to episode 6 of Prinsip. Gue anaknya kan prinsip banget, tapi sebenarnya lu bingung kan prinsip lu apa? Kali ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang banyak banget bisanya. Kita panggil aja langsung Tisa Biani. Hai Prince, apa kabar? Baik, kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita pertama kali ketemu tuh kalau nggak salah di acara ya. Brand ya? Boleh Say? sebut brand nggak ya? Oh iya loh. Sorry, maklum baru jadi host nih. Parfum ya? Event parfum ya? Event parfum, maklum baru jadi host Nggak ini kan. apa-apa. Nggak boleh sebut brand, iya. Iya. Brand parfum, iya. Brand parfum. Kita satu meja ya kalau nggak salah Satu ya? meja kita duduknya sebelahan kan, Sebelahan kalau nggak salah. 2023 kayaknya. 2023. Udah mau 2 tahun yang lalu loh, ternyata Iya. 2023 loh. Iya. Wow, dan akhirnya ketemu lagi. Oh. Hey. Kak Tisa kan main film iya, modeling iya, nyanyi iya, Modeling bikin buku juga. Bikin buku ya? Wow. Jadi lebih suka title apa nih? Maunya disebut sebagai apa? Aktris, model, penyanyi, penulis buku? Sebenarnya ini pertanyaan yang sering ditanya ke aku juga sih. Iya ya. Aku nggak pernah bisa jawab. Sebenarnya aku juga bingung kenapa harus ada model di situ ya. Karena aku moto aja kaku ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan itu jadi doa ya. Semoga suatu saat nanti bisa jadi model juga. Mungkin di mata orang lain nggak kelihatan kaku kali. Mungkin kayak, gila nih model banget nih. Ya, Iya. mudah-mudahan Prince. Tapi sebenarnya pengennya disebutnya seniman aja sih, pekerja seni gitu. Karena kan kalau pekerja seni lingkupnya luas, bisa kemana-mana gitu. Bisa jadi pelukis juga mungkin someday gitu. Bisa jadi penari atau something like that gitu. Jadi yang Iya. penting apapun itu selagi bidangnya di dunia seni. Oh, nice, Gitu. nice. Aku akan coba semuanya. Oke, very nice. Aku dengar-dengar sejak umur 2 tahun udah kerja di dunia entertainment. Yap. Udah terjun di Udah dunia terjun di entertainment. dunia entertainment. Sekarang umurnya 23 tahun. Iya. Capek nggak sih, Kak, udah kayak 20 tahun kerja? Apa yang bikin bertahan? Ya juga ya kalau dipikir-pikir lumayan lama ya gitu. Maksudnya kita ada di dunia ini. Berarti karena saking nyamannya jadi nggak berasa. Karena I see. aku nggak berasa, oh ternyata udah lama juga ya gitu aku syuting-syuting, aku kerja di industri entertain gitu. Karena ya suasananya bikin happy. Kamu pernah ngerasa gitu nggak sih? Pernah. Jujur awal-awalnya masih agak gimana ya, Kaget, agak kaget. capek gitu ya. Karena aku juga orangnya lumayan introvert. Dan sebenarnya prinsip. Prinsip. Ada loh di kita nih prinsip guys sebenarnya. Prinsip aku tuh kayak gimana ya, aku itu ngerjain semua hal ini sambil belajar gitu. Benar, setuju. Karena apa ya, ada banyak hal yang mungkin aku masih harus pelajarin dan jujur setiap hari aku emang mendapatkan ini sih kayak pelajaran yang baru gitu dari Benar, orang-orang setuju, yang di sekitar aku. Terus mungkin aku baru ngelakuin hal tersebut, terus aku ngerasa kayak, oh mungkin aku bisa pakai ini nih di daily activities aku gitu. Bener-bener, jadi happy kan bawaannya ya. Jadi kayak kalau ditanya capek, pasti setiap prosesnya ada aja sih rasa capek. Apalagi kalau misalnya udah nungguin syuting, nggak di tag gitu. Tapi kan ya itu adalah bagian dari proses yang harus aku jalani. Yes, Cuman yes. dari keseluruhan ya aku nggak pernah ngerasa capek sebenarnya. Oke, Makanya bisa bertahan sejauh ini gitu. Happy bawaannya. Nice. Berarti dari 2 tahun tuh, mungkin ini personal question buat aku ya, Iya. cuman dari 2 tahun tuh kerjanya apa dulu, Kak? Kalau 2 tahun itu sebenarnya nggak terus-terusan 2 tahun terus aku sampai sekarang ini sih. Ada Iya. breaknya juga, apalagi pada saat masuk SMA tuh aku sempat break syuting gitu, karena kan harus ujian segala macem. Cuman kalau 2 tahun tuh pertama kali kerja kalau nggak salah ya
foto di majalah. Wow. Foto di majalah, jadi rubik majalahnya itu temanya memang khusus anak 2 tahun. Fotonya tuh ada aku lagi ngempeng. Oh wow. Jadi kayak anak 2 tahun gitu lagi ngempeng. Berarti dari dulu emang orang tua udah support ya untuk masuk ke dunia hiburan. Support banget gitu. Apalagi maksudnya kan kalau misalnya gak disupport sama mereka kan juga kayaknya nggak mungkin deh kita bisa bertahan enjoy sampai selama ini gitu. Ya dukungan dari mereka sangat berarti sih itu buat aku. Apakah ada background orang tua dulu sempet di dunia entertainment juga atau gimana? Gak ada sama sekali, Prince. Wow. Itu juga makanya aku juga bingung kenapa kok aku gitu, kok aku yang dipilih Tuhan untuk bisa ada di bidang ini gitu. Kenapa nggak orang di luar sana yang mungkin lebih berhak gitu? Karena keluarga aku tuh nggak ada background dunia seni sama sekali. Rata-rata pekerja kantoran atau ya pokoknya di luar seni gitu. Makanya mereka kok bingung kok Tisa bisa masuk di industri ini ya gitu. Pasti ya jalan dari Tuhan sih gitu. I see, God's planning aja ya. Bener gitu, prinsip ya. Prinsip, asik. Prinsipnya nggak pernah tahu gitu. Oke. Semisal nih nggak kerja di industri hiburan ini, mau coba kerja jadi apa? Misal ya, koki kali ya, chef Koki. ya. Oh chef. Chef ya. Wow. Kayaknya itu sih. Hobi masak juga? Hobi masak. Aku suka Nice. banget masak, cooking atau baking aku suka banget gitu. Jadi kayak kalau nggak kerja di industri entertain aku koki atau nggak jadi ibu. Kenapa ya pada jago-jago masak semua ya kayak? Ya nggak apa-apa sih karena naluri perempuan kali ya. Iya mungkin sih. Masak gitu, masak air biar matang. Iya. Masak makanan ya Prince, bukan Iya. masak keributan enggak kok, masak makanan. Paling suka masak apa? Ada secret recipe apa gitu nggak? Aku paling suka masak spaghetti aglio olio. Oh, Spaghetti aku paling aglio. suka masak spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara. Ya tapi kayak ada hari-hari yang lagi enak, terus habis itu kayak tiba-tiba ada hari yang kayak, oh kok tiba-tiba gosong sih? Oh ya? Gitu. Jadi nggak konsisten gitu Gak spaghetti apa-apa carbonara. sih, gak apa-apa. Nanti Iya. kan kamu dimasakin pacar kamu. Oh amin. Amin. Semoga deh, oke. Nyinggung lagi. Sorry. Enggak, aku balik lagi ke aku ya. Iya. Aku selain masak spaghetti aglio olio, aku juga suka masak rawon. Oh Kamu tahu rawon, aku suka banget rawon. Rawon. Aku asli Surabaya, nggak asli Surabaya sih. Maksudnya lahir di Surabaya. Oh iya? Lahir di Surabaya, cuman besarnya di Jakarta. Wow. Berarti kamu Jawa Timur ya? Jawa Timur, iya. Kalau aku Jawa Tengah, Jogja. Oh, Jogja. Berarti wong Jawa nih. Wong Jawa iki. Wong Jawa. Kalau bahasa Jawanya Jogja sama Surabaya dibandingin itu kan orang-orang suka bilang kalau bahasa Jawa Surabaya itu lebih kasar ya daripada Lebih Jogja. blak-blak. Iya ya kayaknya ya, Iya. lebih kasar. Iya. Iya, bener-bener. Tapi kurang lebih mirip kan kata-kata sehari-hari gitu. Sebenarnya mirip-mirip aja sih setauku ya gitu kan karena pacarku juga Surabaya kan. Cuman mungkin cara bicaranya, ya nggak sih? Cara bicara intonasinya mungkin kalau Surabaya tuh lebih tegas blak-blakan, tapi kalau Jogja lebih halus gitu ya. Bukan berarti Surabaya gak baik ya, tapi memang tradisi cara bicara kan emang turun-temurun seperti itu ya gitu, yang diturunkan dari kakek dan nenek moyang gitu. Kalau Jogja lebih halus, lebih pelan gitu. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang aku pun juga curious ya. Oke, apa tuh? Dari semua karakter yang pernah diperanin, karakter mana yang paling jauh dari personality Kak Tisa di kesehariannya? Kayak semua karakter jauh gak sih, Pris? Iya sih. Semua Kalau karakter ditanya tuh kita aktor tuh ngerasa- rata-rata bilang kayak nggak ada karakter yang mirip sama kita sebenarnya. Iya nggak Ya sih? kan? Kita harus nyari sesuatu yang beda setiap kita ngambil karakter baru kan. Cuman mungkin gini, kalau misalnya aku kan masih termasuk baru di dunia film, cuman aku selalu berusaha untuk coba cari kemiripan sama karakter tersebut. Oke, terus? Cuman mungkin kayak ada satu karakter yang kamu ngerasa kayak, wah ini bener-bener kayak gue tuh nggak ada satu hal pun yang mirip loh sama karakter ini. Kayak Iya, beda iya. banget. Oh, beda banget. Oh, Iya. mungkin waktu aku pernah main di tahun 2019 tuh film komedi. Agak lain. Itu 2020. Ada lagi ada 2011. 2019 Oh, iya. tuh judulnya Laundry Show. Nanti kamu cari deh. Oke. Jadi itu kan main komedi itu susah-susah gampang ya, Prince, ya, Kak. Oh. Apalagi kita yang backgroundnya bukan komedi sama sekali gitu. Iya. Terus ditantang harus ngelucu tapi gak kelihatan sedang melucu gimana tuh, Mayo. Jadi kayak mainnya juga kebetulan sama stand up komedi. Jadi kan kita ada pressure ya gitu. Aduh, kalau nggak lucu gimana ya gitu. Terus peranku di situ beda banget. Kayak
tipe karakter orang yang beler gitu, tau gak sih? Yang kalau ngomong tuh kayak apa gitu. Oh iya iya. Nih terus ciri khas dia tuh suka gulung-gulung rambut kayak gini. Iya. Nanti cari aja deh di foto. Pasti kalau Coba nyari nanti kita taruh di sini ya. bisa di Google Laundry Show, mataku tuh lagi kayak gini. Gak Oh, mungkin. jadi nggak pernah kayak normal gitu matanya? Nggak pernah normal. Nggak tahu tuh kenapa tuh aku bisa bikin karakter itu. Iya iya iya. Itu iya. film komedi pertama aku sih, si Laundry Show itu. Pernah nggak kebiasaan karakter yang dibenerin kebawa ke kehidupan nyata? Pernah. Gini-gini ya. Aku sering kok ngalamin kayak gitu. Oh, iya? Kemarin terakhir aku baru syuting Norma antara mertua dan menantu. Kan ceritanya tuh tentang aku diselingkuhi gitu kan sama ibuku sendiri gitu. Ya, aku diselingkuh sama ibuku sendiri. Yeah. Jadi yang jadi suamiku ceritanya selingkuh sama ibuku sendiri. Itu tuh dari Aku tahu yang ini, aku pernah lihat di TikTok. iya, dari 28 hari syuting. Iya. Cuma 4 hari yang aku nggak nangis. Wow. Jadi Berapa hari tuh syutingnya? 28 hari. Wow. Cuma 4 hari yang aku nggak nangis. Jadi 24 harinya tuh aku nangis terus. Nah, orang di sekitar aku yang kenal aku itu ngerasa pada saat aku syuting itu, kok energetisnya beda ya, kayak sering cemberut, sering marah. Karena kan depresi abis kan. Iya. Banyak adegan nangis pasti kebawa terus energinya pas pulang ke rumah gitu. Ya itu, kebawa sampai ke dunia nyata bahwa aku tuh sedang merasakan kesedihannya si Norma itu. I see. Dan itu stres banget, itu ngelepasnya juga kayak butuh waktu gitu. Tapi akhirnya gimana? How did you snap out of that? Salah satu caranya ya paling liburan sih. Itu hal kecil yang kayaknya harus dilakuin semua pemain film deh. Kalau habis kerja liburan supaya rilis karakternya terus bikin karakter baru lagi gitu. I see. Kamu gitu juga nggak kalau habis kerja syuting ya harus biar Butuh, rilis? iya sih, iya. Ya kan? Liburan At least 4 hari aja udah cukup loh. benar liburan yang paling tepat sih sebenarnya. Iya, Karena benar. di situ kita bisa ngelupain semuanya. Dan Gitu, jadi maksudnya diri kayak- sendiri lagi. Betul. Setuju. Karena Kak Tisa juga udah lumayan berpengalaman di dunia syuting, ada nggak sih suatu hal di dunia syuting ini yang sekarang udah berubah ke lebih baik? Mungkin waktu kali ya. Waktu Aku setuju. jam kerja sekarang udah Iya. mulai mendingan kan. Kemarin tuh sempat ada ini, aku nggak tahu kalau kalian semua udah sempat lihat atau nggak, cuman ada yang sempat bikin threads di Instagram Oke. tentang waktu, tentang Tentang jam kerja syuting. tentang jam kerja syuting karena ada satu karyawan yang kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, dia sempat meninggal gara-gara kecapean Oh, kan. aku tahu. Iya, Iya. Terus. Terus mereka sampai bikin threads gitu kayak, guys kita harus memperbaiki jam kerja syuting kita karena kalau kita nggak perbaiki, cases kayak gini akan terjadi terus Di kemudian hari. di kemudian hari. Iya. Benar sih, karena yang paling penting kan bukan hasilnya sebenarnya kan. Kalau mau hasil yang bagus, kita juga harus mikirin energi, Betul. tenaga, Betul. kesehatan, mental para pekerja seninya itu sendiri gitu. Iya, Supaya ya hasil di kameranya juga, kita sebagai pemain kan kalau semakin lama syuting semakin capek. Dan kelihatan juga kan. Mata Iya, lelah, iya. badan jadi lemes segala macam. Jadi ya jam kerja itu penting banget dijaga, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terjaga. Gitu. Kadang Iya, jam iya. 12 maksimal lah paling malam. Udah lewat dari jam 12 biasanya udah pada packing barang untuk pulang. Iya. Aku juga ngerasain sih. Paling lama syuting berapa jam tuh kira-kira? Wah, kalau zaman dulu banget sih, Iya. dulu bisa sampai 2 hari nggak pulang di lokasi. Hah? Iya, pernah aku. Syuting sinetron tapi bukan film. Oke. 2000. Jadi tidur di lokasi? Tidur di lokasi, really. Bahkan ini sebenarnya agak parah ya. Dulu tuh aku pernah Idul Adha, kalau di Islam tuh kan ada Idul Fitri, Idul Adha. Nah, Idul Adha itu kan sebenarnya juga apa ya, hari berkumpulnya kita Keluarga, ya. silaturahmi segala macem kan. Terus aku sampai nggak pulang. Aku sholat di masjid dekat lokasi. Karena saking sini masih banyak, terus memang nggak boleh pulang gitu, ditahan lah gitu sama pihak kru-nya. Dulu aku masih kecil banget. Wow. Gila nggak tuh? Iya, jadi itu maksudnya kayak as a kid itu lumayan shock juga pasti kan? Shock banget, apalagi Sedih pada saat juga. itu aku juga masih sekolah kan dulu. Jadi, wah itu harus izin sama sekolahanku. Iya, Terus iya, abis iya. itu apa ya, badan anak kecil mungkin masih seger ya, masih Iya, kuat iya. gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu masih oke. Tapi kalau Iya. kita inget
zaman dulu mah gila gue kok bisa kuat ya 2 hari di lokasi nggak pulang gitu. Iya. Tapi mungkin ini juga hal yang belum banyak yang tahu kali ya tentang syuting karena bisa dibilang audiens tuh hanya lihat sisi yang positif aja. Mereka lihat kita semua on screen dan kayak kita semua rata-rata penampilannya sudah bagus, kelihatannya sudah fresh. Tapi sebenarnya di balik itu mungkin ada hal-hal tertentu yang kita ngalamin yang mungkin bisa dibilang kurang enak juga. Perjuangannya berat. So not everything is as it looks on the screen gitu guys. Bener. Jadi hargai para pekerja seni dengan nonton filmnya gitu. Betul, tepuk tangan dong. Oke, sekarang kita lanjut ke games. Wah! Wih, nama Dapat gamesnya? hadiah nggak nih? Oh, mungkin nextnya kita bisa bikin kali ya. Iya, baru banget aku ngobrol sama tim aku. Kayaknya kita harus mulai kasih guys kita hadiah deh. Hadiah ke Korea gitu misalnya. Waduh, kalau itu masih berat ya. Dapat tiket ke Korea gitu kan. Oke, nama gamesnya Pick One. Jadi ini jawab cepat. Kita harus jawab di antara salah satu pertanyaannya dan kita harus kasih alasan kenapa kita jawab itu. Siap. Let's go. Yang pertama, pantai atau gunung? 3, 2, 1. Pantai. Gunung. Coba kasih Katisa dulu deh. Kalau aku agak takut sama laut ya, gak tahu kenapa. Jadi kalau di laut gitu mau naik kapal yang besar, kapal yang kecil tuh mual, nggak tahu kenapa. Apa itu untuk mabuk ya? Mabuk laut ya? Itu sebenarnya ada diagnosisnya namanya arachnofobia kalau nggak salah. Takut sama laut. Jadi kalau udah goyang-goyang di laut itu, wah takut. Tapi takutnya tuh kalau ketika lagi di kapal besar aja atau kayak takut sama lautnya sendiri? Kayaknya dua-duanya mau kapal besar kapal kecil aku selalu takut sama gelombang kan, gelombang ombak tuh aku takut. Jadi ketika aku berada di satu tempat terus gerak, tapi aku nggak tahu kepastian nih tempatnya nih kayak gimana, aku bakal takut. Begitu pula juga di pesawat, kita nggak tahu nih tingginya. Iya. Kalau gunung kan kita napak. Oke, ya, betul. Napak tanah. Iya. Apa ya? Bukan arachnofobia, ding, thalassofobia namanya. Thalassofobia. Thalassofobia itu yang ketakut sama laut. Ini kalau salah lucu sih. Sok tau banget nih, Prince. Gak apa-apa, Prince. Ya. Nanti kan dikorek. Kalau aku laut karena kayak pemandangan indah dan nggak tahu kenapa setiap kali aku berenang di laut aku selalu ngerasa lebih fresh aja. Freshnya tuh nggak kayak hanya di fisik aku doang, tapi ke otak aku juga jadi pemikirannya lebih jelas, lebih tenang. Healing bro. Healing bener. Tapi kalau sampai ke dalam banget juga takut sih sebenarnya. Tapi emang jarang sih orangnya sebenarnya ya yang suka gunung. Lebih dominan tuh banyak orang yang suka laut, pantai. Karena kan lebih mudah diakses kan. Kalau gunung kan harus daki segala macam, persiapannya mateng gitu. Iya. Oke, next. Memimpin atau dipimpin? 3, 2, 1. Dipimpin. As a woman, kayaknya lebih suka laki-laki yang bisa mendominasi suatu hubungan. Interesting. Kasih gitu nggak? No comment. Aku sometimes dominan, tapi aku pasti cari lelaki yang bisa lebih dominan daripada aku. Oke. Untuk bisa ngatur semuanya lah. Iya, gitu. aku ini ya, karena mungkin generasi sekarang udah lebih ke, ya correct me if I'm wrong, tapi yang aku lihat sekarang tuh orang-orang tuh pengen lebih ke fair gitu loh. Makanya masalah split bill dan kayak cowok dan cewek harus sama itu kayaknya topik yang sering banget dibahas sama anak-anak Gen Z sekarang. Kayak mereka tuh pengennya semuanya setara. Cuman kalau aku sendiri, mungkin the way that I was brought up, aku grow up-nya tuh emang cowok tuh harus yang mimpin. Dia yang harus responsibility atas keluarganya dan dia harus jadi backbone of the family gitu. Setuju. Begitu pula juga aku juga gitu. Mungkin karena kita tumbuh di keluarga yang seperti itu, jadi ketika kita mencari pasangan atau teman, itu pasti pengen cowok yang lebih dominan. Gitu. Iya. Tapi kita nggak tahu ya, orang kan beda-beda gitu. Betul. Dan maksudnya aku selalu bilang juga di hidup ini tuh aku nggak pernah ada role model selain mamaku. Karena aku lihat tuh pas aku masih kecil and when I was growing up, aku lihat tuh sisi dominan mama itu sangat-sangat kuat gitu loh. Dia tuh yang kayak tetap ingin kerja dan dia yang kayak
selalu lead our family to the right path gitu tuh Oke, selalu oke. mama. Dan aku kira kayak gila, berarti dia tuh nggak butuh cowok. Kayaknya mama tuh kalau sendiri kayak udah aman deh. Soalnya Udah dia tuh aman, sisi Maskulin woman ya? empowerment itu sangat kuat gitu. Oke. Nggak maskulin, cuman kayak dia Mandiri lebih mandiri, tepatnya. independen gitu. Dan aku ngerasa kayak ya mungkin zaman sekarang cewek udah nggak butuh cowok kali ya. Waduh. Gitu. Cuman setelah time went by dan aku lihat mama sekarang, and when I was growing up juga, aku lihat kayak walaupun dia nunjukin sisi itu, sebenarnya dia masih butuh cowok Ada di hidupnya. momen-momen. Ada momen-momen di mana dia kayak Manja. masih pengen let go, masih pengen manja, dan aku bisa lihat sisi itu sekarang. Gitu. Iya benar-benar. Setuju sama Prince gitu. Jadi kayaknya yang penting balance aja sih, itu prinsip ya. Bos. Balance, Itu balance. prinsip ya, Bos. Sometimes. Balance. Saling. Iya. Saling. Gender equality. Oke, Oke. next. Good teamwork atau good payment? 3, 2, 1. Payment. Good payment. Ini dalam hal apa nih pekerjaan? Good Maksudnya teamwork sih. nih. Kalau nih aku setuju. Kalau kita nggak good teamwork, kita nggak bisa dapat good payment. Ya nggak? Sebenarnya kalau kerjasamanya Sebenarnya, udah baik, kadang iya. payment itu jadi urusan nomor 2. Iya, setuju. Setuju sih. Tapi kalau paymentnya kenceng, kadang teamworknya nggak bagus gitu. Heeh. Kadang uangnya tuh jadi nggak kelihatan menurutku ya. Nah, aku setuju. Kalau misalnya kita udah dikasih tahu paymentnya dari awal dan misalnya nominalnya besar nih, kadang-kadang teamworknya suka malas-malasan nggak sih? Iya, Karena kita gitu. tahu kayak orang kita juga udah dapat segini, Iya, aman aja, jadi- santai aja gitu. Lebih baik good teamwork sih, karena kalau udah tim yang bagus, kerjasamanya yang baik, itu nggak bisa diukur dari uang. Oke, aku ganti ke good teamwork. Good teamwork aja deh. Good work. Next ya. Heeh. Cepat selesai atau hasil sempurna? 3, 2, Waduh. 1. Hasil sempurna. Hasil sempurna lah. Cepet selesai, buru-buru kan maksudnya kan. Kadang tuh jadi keteteran, jadi ada beberapa hal yang ketinggalan gitu. Lebih baik hasil sempurna pelan-pelan tapi pasti gitu. Aku setuju. Karena yang pastinya kalau misalnya kita udah totalitas dan kita udah ngeluarin semua effort kita juga pengen hasilnya bagus dong. Yup, setuju. Detail nih pasti nih orangnya. Lumayan detail sih. Detail nggak aku? Asik. Oke. Perfeksionis. Oke, gamesnya udah selesai. Oh, ada. Masih ada ya? Jelas, Oh, Wan, sorry. jelas, Wan. Jelas, Wan. Lason. Oh, ya, Tuan. Ya. Rencana matang atau jalanin aja? 3, 2, 1. Jalanin aja. Itu susah. Jalanin aja. Rencana matang, tapi kayak itu Jangan nangis. tapi kayak sensitif? enggak. Rencana matang tuh kayak lebih enak gak sih sebenarnya? Iya I juga think sih. in my opinion ya. Kalau aku rencana matang. Iya. Aku jalanin aja. Kenapa? Karena aku pernah punya pengalaman, punya suatu rencana, impian, udah aku runtutin tuh satu persatu, tapi ternyata rencana itu tidak matang-matang. Oke. Nggak, rencana itu tidak terrealisasi dengan baik dan itu tuh jadi bumerang banget buat aku. Jadi lebih baik kita berencana, tapi ya selebihnya dijalanin aja. Gitu. Nah, kalau itu aku setuju. Mendingan dia jalanin Iya. aja lah kayak ya udah. Iya, yang penting dijalanin aja. Cuman kenapa aku bilang rencana matang tuh karena kalau misalnya kita jalanin aja, itu kan pasti ada end goal-nya kan. Kita Iya. pengen goals-nya Ke arah mana? nih. Yes, setuju. Tapi tiba-tiba di pertengahan jalan mungkin bisa ada suatu hal yang kayak mungkin aku dan this other person gak setuju. Terus tiba-tiba jadi kepotong aja gitu. Tapi karena kamu udah punya rencana, Iya. dipikirin baik-baik, Iya. buruk-buruknya, Iya. jadi udah enak gitu ya. Iya. Iya sih, setuju juga sih. Ya dua-duanya lah, ya. Iya. Makanya ini pertanyaannya tuh harusnya bisa dua-duanya tau. Gila. Marah. Oke, back to questions ya. Oke. Dengar-dengar Kak Tisa nggak percaya 100% ke temennya. Kalau boleh tahu, pernah disakitin kayak apa sih dulunya? Waduh, itu aku setuju sih gitu. Kenapa? Karena lebih bagus kita banyakin apa ya? Mungkin pergaulan nggak apa-apa ya, pergaulan gitu kita kenal orang satu sama lain. Oh ini sifatnya kayak gini. Tapi kalau untuk dijadikan orang terdekat itu harus pilih-pilih gitu. Kenapa? Karena
kita nggak bisa 100% percaya sama manusia sih lebih tepatnya gitu. Bukan teman aja gitu, tapi karena manusia itu mudah mengecewakan kita gitu. Jadi yang paling penting diri kamu sendiri dulu nih yang dikuatin, prinsip hidupnya, prinsip hidupnya, Aku setuju banget. mentalnya segala macam, baru kalian bisa percaya 100% ke orang gitu. Iya, aku setuju sih. Maksudnya aku juga sering bilang, mungkin kalau temen yang aku ngerasa kayak beneran temen deket aku tuh cuman sedikit. Bener. Cuman kayak acquaintance ya, kalau acquaintance mungkin bisa banyak. Kayak Bergaul temen ya. gaul, temen ketemu di event itu pasti banyak. Cuman kayak temen yang aku bener-bener consider kayak, gila lu temen gue gitu. Kayak my actual friend itu sebenarnya dikit banget. Untuk kita percaya 100% cerita semuanya tentang Iya. kita ke dia tuh dikit ya. Iya, betul. Iya. Dan menurut aku itu juga bukan masalah sih. Maksudnya kayak yang kalau di aku ya, walaupun circle aku kecil, justru kesehatan mental aku lebih baik. Iya. Dan aku nggak usah pusing-pusing kayak cari teman banyak gitu. Kayak kalau kan ada banyak orang tuh yang ngerasa kayak kalau mereka punya teman banyak, mereka mungkin terlihatnya lebih keren atau terlihatnya kayak lebih bahagia gitu. Iya. Tapi justru menurutku, in my personal opinion, enggak sih. Circle-nya kecil tapi berkualitas itu lebih baik Betul, circle-nya kecil tapi berkualitas. daripada circle Iya. banyak tapi kerjanya cuma nyakitin. Ya, mendingan yang pantas buat diri kamu pertahankan gitu. Iya. Ya, who hurt you, Kak? Wah, siapa ya? Waduh. Hurt you. Siapa yang mencakar aku? Oh. Oke, beberapa kali main film dan tembus 1 juta penonton. Alhamdulillah. Wow. Bahkan 10 juta penonton di film KKN di Desa Penari. Yes. Sebelum nerima project, apa sih pertimbangannya? Timbangannya jujur aku agak sebenarnya lumayan picky sih gitu. Kadang kalau misal aku udah dapet satu karakter ini, terus aku udah tahu nih karakternya segala macem, aku nggak akan mencoba karakter itu lagi ke filmku yang lain. Oke. Sebenarnya lebih ke itu aja sih, supaya orang tuh mengingatku ya udah satu ya itu gitu. Kayak misalnya aku habis KKN itu genrenya horor, aku bisa kuat tuh untuk tidak mengambil genre horor lagi untuk beberapa lama gitu ya. Misalnya kayak 2 tahun aku break dari horor deh gitu. Iya. Walaupun emang biasanya kalau abis ngetop 1 project genre itu akan ditawarinnya itu terus. Kayak misalnya abis KKN horor, aku ditawarin horor terus. Tapi aku harus kuat membentengi diri. Oh enggak, nanti aku malah dicap jadi artis horor. Iya, Saya abis komedi, aku nggak ngambil komedi dulu. Iya. Nanti kenapa? Karena aku nanti dicap jadi artis komedi gitu. I see. Jadi apa ya, di balance beda-beda gitu, genrenya beda gitu. Makanya aku bisa KKN horor, agak lain komedi yang dapat penonton banyak gitu. Selebihnya paling series, drama, romantis kan biasa ya. Sebenarnya nggak ada harus apa yang penting itu aja gitu. Ambil beda genre. Iya, biar ada variety-nya kan. Iya, dan I see. sutradara juga penting, lawan main juga penting, dan skripnya gitu. Pernah nggak ngalamin lawan main yang kayak nggak sefrekuensi gitu? Kayak energinya nggak sesuai, tapi kayak ya udah kan terpaksa harus jalanin kan? Pasti. Itu Gimana tuh cara ngatasinnya? santai sih aku, Prince. Maksudnya kalau aku kan sebatas di set aja biasanya kan. I see. Sebatas di set, selagi kita bisa kasih chemistry bagus, energi bagus, komunikasi bagus di set ya aku akan aman gitu. Jadi di luar dari itu masalah personal aku nggak terlalu mikirin. Makanya kayak kalau ada misalnya kita nih dapat lawan main yang kok kayak nggak serk ya sama dia. Iya. Ya udah, kita cuekin aja, fokus sama kerjaan kerjaan kita. aja, karakter aja. Nanti malah keganggu. Acting kita jadi keganggu segala macem gitu. Ya, aku setuju. Ada rasa pressure nggak gitu? Kayak maksudnya kan seperti yang aku disebut tadi, film KKN di Desa Penari kan udah tembus 10 juta penonton kan. And it's one of the biggest movies di sini sekarang. Pernah ngerasa pressure nggak untuk kayak dapetin project yang sebesar itu nominal penontonnya, atau kayak pressure untuk tetap jaga productivity itu, atau gimana? Jujur awalnya tuh aku nggak pernah ngerasa pressure. Tapi semenjak orang apa ya bisa dibilang ya, apa ya, kayak oh Tisa nih pasti banyak penontonnya.
semenjak orang bilang gitu, jadi kan kita kayak pressure ya gitu. Iya, jadinya kayak sebenarnya kita nggak pernah bilang itu ke ourselves, tapi ada orang lain yang kayak sebutin itu. Gitu, jadi iya kan? misalnya ada produser Iya. ngomong gitu, wah banyak penontonnya. Lah kan keberuntungan itu sometimes gak datang 2 kali. Betul, Jadi setuju. Ya. aku ngambil project juga bukan karena penonton, tapi aku ngambil project karena aku suka ceritanya, pemain segala macam gitu, dan genrenya juga aku suka. Jadi ya itu pressure sih pasti ada gitu, karena nggak semuanya filmku banyak penontonnya juga kok, gitu. Baru 2 kok. Ada nggak kira-kira kayak harapannya Katisa buat industri perfilman ke depannya? Ya semoga semakin banyak film-film yang berkualitas, terus dikurangin adegan 17 plusnya ya guys, karena kita orang warga timur ya kan. Iya, Terus apa lagi ya? Semoga makin banyak film Indonesia juga yang aktornya tuh beragam, makin Iya, banyak iya. pendatang baru segala macam, supaya ceritanya juga beragam, terus makin keren lagi gitu perkembangan pemainnya gitu. Itu aja sih. Kalau waktu Iya. kan alhamdulillah udah terkabul, sekarang Iya, udah iya, bisa iya. pulang cepet gitu. Betul. Tadi kan sempat mention adegan yang 17 plus itu. Yes. Mungkin ada banyak orang yang mungkin kayak beropini, kayak mungkin mereka ngerasa kayak ada satu sisi mereka ngerasa kayak oke, mungkin kita harus kurangin karena benar kita warga timur. Cuma ada satu lagi yang ngerasa kayak tapi bukannya itu malahan bikin industri perfilman Indonesia makin maju ya kayak Yes. karena kita udah berani untuk step out of the comfort zone. Yes. Tanggapannya Katisa soal itu gimana? Kalau aku sih apa ya, justru menurutku dengan perbedaan itu malah makin indah gitu. Kalau kita punya prinsip misalnya kita kurangin adegan-adegan yang seperti itu udah bikin Indonesia jadi makin beda aja gitu sama see. negara-negara lain. Jadi punya Iya, ciri iya, khas, warga timur Indonesia kayak gini gitu, dan bisa kok adegan romance sebenarnya tanpa seperti itu. Cuman kan kita balik lagi, semua itu pilihan. Jadi aku nggak pernah menjudge orang yang mau mengambil adegan tersebut gitu, karena apa ya, profesionalitas tiap masing-masing pemain film tuh beda-beda gitu. Kalau aku pribadi kan emang tidak ke arah sana gitu. Iya. Karena aku juga termasuk masih lumayan baru di film industri, kira-kira dari Katisa ada tips nggak buat aku? Ya Allah, jangan Any gitu, survival tips nggak? Prince. Nggak, maksudnya karena apa ya? Karena selama kita ngobrol juga aku ngerasa kayak ada banyak hal yang aku bisa pelajarin dari Katisa juga. Maksudnya kayak selama kita ngobrol ini, dan aku juga lihat Thank you, project-project Prince. sebelumnya kayak gila, itu bener-bener you are able to apa ya, kasih suatu hal yang beda di setiap karakter gitu loh. Thank you Prince. Iya. Kayaknya banyak yang lebih pantas lah ngasih saran dibanding aku lah. Yang paling penting sih kalau Iya. kalau aku boleh kasih saran, ya jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri aja. Kamu harus bukan kamu aja sih, tapi lebih tepatnya kita harus jadi anak muda yang punya karakter. Jadi jangan pernah ngikut-ngikut kebanyakan orang. Yang lagi tren apa, yang gampang disukain tuh apa sih, terus kita deketin yang hal-hal kayak gitu, enggak. Jadi selama kita menjadi diri sendiri, itu bikin kita makin bisa bertahan di industri karena kita beda gitu. Oke. Oh, thank you so much. Definitely something that I can keep in mind juga sih. For sure. Setuju. Oke, ini second to last question udah gila cepet Wow. banget ya. Wow. What's your next plan Kak abis ini? Ini bisa kayak next plan-nya tuh misalnya ke depannya ada future project apa, ataupun kayak bener-bener literally next plan-nya abis ini mau kemana? Gimana? Pokoknya what's your next plan? Iya. Gak ditanya prinsipnya apa nih, Prince? Itu pertanyaan Oh, itu terakhir. terakhir. Lagi di saving buat ini Next last question plan, tuh. Next plan, aku kebetulan sekarang lagi sibuk promo film aja gitu, yang mau tayang nih Assalamualaikum Baitullah. Tapi ada juga mau rilis lagu. Oh, Lagu nice. di album, rilis EP lebih tepatnya di Oke. bulan Agustus ini. Jadi berbarengan nih film sama musik gitu. Nice. Oke, ini sekarang baru aku bakal tanya tentang prinsip Padahal tadi nih. bercanda beneran tanya lah. Kan jadi bingung saya. Nah, karena nama podcast ini prinsip, jadi prinsip hidup seorang Tisa Biani apa? Gak ada. Tadi kita baru banget bahas ini sebelum bercanda podcast. guys. Prinsipnya apa ya? Selagi kamu ngerasa nggak salah, jangan takut untuk berani ngungkapin apa yang lo rasain gitu. Iya. Gitu. Iya. Banyak orang yang
takut karena terbatas banyak hal gitu. Tapi kita sebagai perempuan, kalau misalnya kamu ngerasa nggak salah, kamu yakin sama pendapat kamu, maju terus, ungkapin gitu. Nice, very nice. Tepuk tangan dong semuanya. Beautiful words. Thank you, Prince. Thank you so much. That was it untuk episode ke-6. Wow. Ya, wow, thank you so Best. much sekali lagi Kak, udah datang, udah sempetin waktu untuk datang ke Thank you juga, Prince, sini. udah diundang. It was a very special episode. Terima kasih untuk kata-katanya. And I will see you guys on the next episode. Yeah, Thank you. dah. Bye.